Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih ditakdirkan oleh Allah hadir di tempat ini, di rumah Allah yang mulia ini, perlu melakukan sholat berjamaah dan juga dilanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan hadir kita di rumah Allah yang mulia ini dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya pasti akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan ayat demi ayat yang kita kaji bisa menambah pemahaman ilmu kita tentang agama Allah dan juga bisa menambah ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini ya salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak jamaah rahimakumullah, curah hujan sungguh luar biasa derasnya ya. Mudah-mudahan ini adalah hujan rahmat ya. Tentu kita teringat saudara-saudara kita yang ada di Lumajang yang sudah tertimpa abu lahar Gunung Semeru, dan juga kalau ditambah hujan seperti ini bagaimana penderitaan saudara-saudara kita. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mencabut segala musibah yang ada di muka bumi ini, khususnya di Indonesia dan khususnya yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Lumajang. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan yang meninggal mudah-mudahan Allah jadikan syahid semuanya, dan yang masih ada mudah-mudahan Allah segera memberikan pertolongan dan kekuatan. Ala dini as-salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk ayat 48 dari surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, sekali-kali Allah tidak akan mengampuni dosa, maksudnya ya, ayyushraka bihi, dosa-dosa perbuatan syirik, wa yaghfiru, dan Allah mengampuni ma duna dzalika, dosa-dosa selain syirik, liman, bagi siapa yang yasha'u, dia kehendaki, waman, dan barang siapa yang yusyrik, dia berbuat syirik, billahi, kepada Allah, faqad iftara, maka sungguh dia telah melakukan itsman, perbuatan dosa aziman yang sangat besar sekali. Dosa syirik itu adalah termasuk digolongkan dosa besar. Nah, Allah sudah mengatakan dalam firman-Nya bahwa Allah tidak berkenan mengampuni dosa-dosa syirik. Dosa syirik itu adalah dosa yang dilakukan, dia menganggap bahwa ada kekuatan selain dari Allah.
Dia menganggap ada Tuhan selain Allah. Dia mempertuhankan Tuhan selain Allah. Itu adalah dosa-dosa syirik, seperti yang dilakukan oleh kaum Quraisy pada waktu itu. Ya, mereka menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri, yang mereka pahat sendiri, kemudian disembah oleh mereka. Diyakini patung-patung itu mempunyai kekuatan-kekuatan yang bisa menolongnya. Nah, itu namanya perbuatan syirik. Nah, kalau perbuatan syirik itu dia tidak bertaubat sampai dia meninggal dunia, maka jangan harap Allah akan mengampuni dosa-dosa syirik seperti itu. Nah, oleh karena itu ya, betul-betul harus kita hindari dosa-dosa yang berbau syirik ini. Jangan sampai kita menganggap selain Allah ini mempunyai kekuatan-kekuatan yang kita yakini yang bisa menolong kita. Jangan. Itu adalah termasuk kelompok daripada dosa-dosa syirik itu. Ya. Tapi ahli syariat itu mengelompokkan, ada namanya syirik jali, ada syirik khafi. Nah, gitu kan. Syirik jali itu jelas menyembah kepada selain Allah, itu jelas nyata-nyata syirik. Syirik khafi, syirik yang samar, itu adalah orang yang menganggap punya anggapan gitu ya, punya anggapan bahwa benda ini bisa dipakai ini, benda ini bisa menyelamatkan ini dan lain sebagainya. Itu syirik-syirik khafi. Ya. Contohnya misalnya kadang-kadang kita ini tidak terasa omongan kita berbau syirik. Kadang-kadang seperti itu. Contoh misalnya kita ini sakit, kemudian kita itu pergi ke dokter, kemudian setelah itu disuntik oleh Pak Dokter tadi, dikasih resep, dikasih obat, kita meyakini, terus kemudian setelah itu sembuh, kesembuhan kita yakini karena Pak Dokter itu. Lah, ini sudah berbau syirik. Jadi hati-hati. Kadang-kadang omongan ini juga mengandung syirik, tapi syirik khafi. Maksudnya syirik khafi itu tanpa disengaja dia ngomong seperti itu. Nah, gitu kan. Kita sakit, kemudian kita minum obat itu, kemudian sembuh. Terus kita yakini bahwa kesembuhan itu karena obat itu. Nah, ini juga termasuk syirik khafi, tanpa disengaja. Ya, padahal obat yang kita minum itu hanya perantara saja. Yang memberikan kesembuhan tetap Allah. Nah, ini harus hati-hati. Harus hati-hati. Terkadang kita ini tanpa kita sadari itu seperti itu. Pemane terus mari ngono kondo-kondo koncone loro. Gawe nang gone dokter kok lho. Mandi. Wah, aku ingin tak gorono disuntik pisan yang mari. Kan begitu nggih. Ya, padahal ya karena Allah kan mestinya kan. Cuma dilewatkan dokter itu. Nah, ini harus hati-hati omongan-omongan yang berbau syirik, tapi syirik khafi, ya. Syirik khafi. Ya, tidak seperti syirik jahli. Syirik jahli itu jelas menyembah kepada selain Allah, syirik jahli. Nah, di sini Allah mengatakan bahwa dosa syirik itu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah manakala si pelaku syirik itu tidak bertobat. Nah, tobatnya apa? Tobatnya harus beriman dan minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa selama ini yang dilakukan itu. Alam taro, tidakkah kau perhatikan Muhammad ilal ladina, kepada orang-orang yang yuzakkuna, mereka merasa bersih, anfusahum, diri-diri mereka sendiri, bal
Akan tetapi Allah lah yuzaki, yang berhak membersihkan dosa-dosa, man, kepada siapa yang yasha'u dia kehendaki, wala yudlamuna, dan tidak akan mereka didolimi, dikurangi, fatilan, sedikit pun. Undur, perhatikanlah kaifa, bagaimana yaftaruna, mereka membuat-buat, alallahi, atas Allah, al-kadhiba, suatu kebohongan. Wakafa, dan cukuplah bihi, kepada Allah, cukuplah bihi, kepada perbuatan kebohongan tadi itu, itsman, suatu perbuatan dosa mubinan yang nyata. Ini ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, ya, yang menganggap bahwa dirinya itu adalah orang yang bersih, tidak ada dosa. Yuzakkuna, tidakkah kau perhatikan ilal ladina, kepada orang-orang yang orang Yahudi, yuzakkuna, yang mereka merasa bersih, anfusahum, diri-diri mereka bersih dari dosa, ya. Bal, akan tetapi Allah lah yang berhak membersihkan dosa-dosa dari siapa yang dia kehendaki. Jadi orang Yahudi itu, bapak-bapak, sampai sekarang, mulai dulu sampai sekarang, dia itu beranggapan orang yang paling benar, satu. Yang kedua, dia beranggapan bahwa dia itu orang yang paling bersih dari dosa. Bahkan dia itu menganggap bahwa dia itu disiksa di neraka itu hanya beberapa hari saja. Itu anggapan orang Yahudi. Kenapa mereka menganggap seperti itu? Karena mereka itu keturunan para nabi-nabi. Anggapan mereka begitu. Memang betul. Karena di antara sekian para nabi dan rasul itu 12 nabi itu lahir atau dari keturunan Bani Israel. Alias ya orang Yahudi maksudnya. Itu kan dari Bani Israel. Maka mereka menganggap bahwa kami inilah orang-orang yang suci. Karena apa? Karena nenek-nenek moyang kami itu nabi-nabi semua. Mereka menganggap begitu, ya. Mereka menganggap begitu. Dan bahkan mereka itu berkeinginan bahwa nabi terakhir yang diberitakan di kitab Taurat mereka, yang diberitakan di kitab Injil mereka, itu adalah dari keturunan Bani Israel atau dari orang Yahudi. Ternyata Allah menentukan yang lain. Nah, itulah sehingga Nabi Muhammad tidak diterima. Otomatis pengikutnya pun juga tidak diterima. Menganggap dia yang paling benar, dia yang paling suci, dan Nabi Muhammad dan para pengikutnya itu orang-orang kotor, orang-orang yang berdosa. Itu anggapan orang Yahudi. Dia merasa bersih dari dosa-dosa karena dia itu menganggap orang yang terhormat, karena banyak dari keturunan Bani Israel itu yang diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Itu anggapan mereka. Tuh. Ya, padahal yang berhak membersihkan dosa itu siapa? Allahu yuzakki mayyasha. Allah lah yang berhak untuk membersihkan dosa-dosa dari siapa yang dia kehendaki. Nah, di situ. Jadi bagaimana mereka bisa membuat suatu kebohongan, ya, dan anggapan seperti itu mereka dakwahkan bagi pengikut-pengikutnya, ya. Mereka dakwakan ke sana kemari pengikut-pengikutnya bahwa kita ini adalah orang yang bersih, kita ini adalah orang yang benar, maka kita pasti masuk surga. Ya. Dan bahkan di surat Al-Baqarah itu kul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta. Hai orang-orang Yahudi, jika anggapanmu itu benar bahwa kamu itu pasti masuk surga, fatamannawul maut. Sekarang kamu berharap akan mati saja. Saiki coba mati ya, kon. Nah,
wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Sekali-kali mereka tidak akan pernah berharap akan kematian karena mereka sudah tahu bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah dan dosa. Tapi dipertahankan karena kegengsian mereka. Mereka tidak terima bahwa nabi akhir zaman itu diberikan kepada bangsa lain. Itu mereka tidak rela kalau kenabian itu diberikan kepada bangsa lain. Itu. Alam taro, tidakkah kau perhatikan Muhammad ilal ladina kepada orang-orang yang utuh mereka diberi nasiban bagian minal kitab dari kitab. Orang-orang yang diberikan bagian dari kitab berarti Yahudi dan Nasrani. Yu'minuna mereka beriman bil jibti dengan jibt wat taghut dan taghut. Jibti dan taghut itu sesembahan selain Allah. Itu disebut al jibtu wat taghut. Ya, bisa benda-benda yang disembah selain Allah atau orang yang dipertuhankan disembah oleh mereka. Itu namanya jibti wat taghut. Taghut diambil dari kata togo, artinya perbuatan dosa yang sangat melampaui batas. Taghut itu. Wa yaquluna, dan dia berkata lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kafir, haulai mereka itu ahda, orang yang lebih benar, lebih lurus, minal ladina daripada orang-orang yang amanu, mereka beriman para pengikut Muhammad sabilan jalannya. Jadi orang-orang Yahudi itu orang yang diberi kitab, ya, orang yang diberi kitab yang mempercayai adanya Allah, tapi mereka masih menyembah yu'minuna bit taghut, yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka masih beriman kepada selain Allah yang dianggap Tuhan oleh mereka. Dan lebih fatal lagi, mereka mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy yang menyembah berhala-berhala itu, mereka mengatakan bahwa mereka itu yang lebih benar daripada Muhammad dan para pengikutnya. Itu fatalnya mereka itu di situ, Pak. Ya, dia sendiri itu sudah melenceng akidahnya, kemudian dia itu mengatakan bahwa orang-orang kafir Quraisy Mekah yang menyembah berhala-berhala itu dikatakan ahda, lebih benar, lebih mendapatkan petunjuk minal ladina amanu, daripada orang-orang yang beriman kepada Muhammad itu. Itu fatalnya seperti itu. Itulah anggapan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, bahwa dia itu yang paling benar, ya, dan Nabi Muhammad yang datang itu membawa syariat itu adalah dianggap tidak benar, ya, dianggap tidak benar. Jadi mereka itu tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul akhir zaman, otomatis mereka tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Termasuk Al-Quran ini mereka tidak mempercayainya. Padahal sudah berulang-ulang kali Allah mengatakan bahwa Al-Quran datang ini bukan untuk menyalahkan Taurat, bukan untuk menyalahkan Injil, akan tetapi Al-Quran ini datang musaddiqun lima ma'ahu, untuk membenarkan kitab-kitab yang ada pada mereka. Tapi walaupun demikian mereka itu tetap tidak mau. Dia mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad. Al-Quran itu dongeng-dongeng orang-orang dulu yang dirangkum kembali oleh Muhammad. Padahal jelas-jelas Nabi Muhammad sudah disebut oleh Allah Nabiyil Ummiyi, Nabi yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Itu maksudnya itu biar orang-orang Yahudi Nasrani tidak menyangka bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad. Tapi masih saja. Dasarnya karena sudah tidak mau menerima tadi. Jadi walaupun firman Allah yang dibacakan di hadapannya itu, tetap mereka tidak mau menerima dengan berbagai alasan. Inilah sikap orang Yahudi yang menolak kepada kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad.
Nah, maka di sini ulaika mereka orang Yahudi yang menolak kebenaran tadi dan justru menganggap orang kafir Quraisy yang menyembah berhala tadi adalah lebih benar, alladzina la'anahumullah, yaitu orang-orang yang Allah telah melaknat kepada mereka. Maksudnya melaknat kepada mereka itu adalah jauh dari rahmat Allah. Wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira, dan barang siapa yang Allah melaknat kepada seseorang itu, maka tidak akan kamu temui dia itu orang yang akan mendapat pertolongan. Dia ada orang yang bisa menolong, tidak bisa. Syafaat pun tidak bisa, karena dia sudah dilaknat oleh Allah, jauh dari rahmatnya Allah. Amlahum, ataukah bagi mereka nasibun, bagian minal mulki, dari kerajaan. Faidan, kalau begitu layuktuna, mereka tidak dapat memberikan an-nasa kepada manusia, tidak bisa memberikan kebaikan nakiron sedikit pun. Ataukah mereka itu orang-orang yang diberi bagian oleh Allah suatu kerajaan di muka bumi ini, dan kalaupun toh mereka diberikan kekuasaan di muka bumi ini, mereka juga tidak akan bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada manusia. Dan kekuasaan di muka bumi itu tidak akan langgeng, ya, itu adalah bersifat semu, bersifat sementara. Dan itu sudah terjadi perjalanan umat-umat terdahulu. Bagaimana Raja Namrud yang terkenal keji, yang terkenal diktator seperti itu, ya, bahkan telah membakar Nabi Ibrahim, toh akhirnya juga ditumbangkan oleh Allah. Bagaimana ganasnya Fir'aun, ya, dan tingginya kekuasaan Fir'aun, toh Allah juga langsung menenggelamkan di Laut Merah. Bagaimana kuasanya Qarun, dengan harta kekuasaannya Allah juga menenggelamkan ke dalam perut bumi. Jadi kalau mereka itu diberikan kekuasaan itu hanya sifatnya sementara, tidak bisa berbuat baik kepada manusia sedikit pun, gitu. Am yaksuduna, ataukah mereka itu hasud dengki, an-nasa, kepada manusia, maksudnya hasud kepada Nabi Muhammad, alama atahumullahu, atas apa yang kenabian yang Allah berikan kepadanya, min fadlihi, dari karunia-Nya berupa kenabian. Faqad ataina, maka sungguh benar-benar kami telah memberikan kenabian itu ala Ibrahim, kepada keluarga Ibrahim, alkitab, yaitu kitab, wal hikmata, dan hikmah, wa atainahum, dan kami berikan kepada mereka mulkan, suatu kerajaan adiman yang sangat besar. Kalaupun toh orang Yahudi Nasrani itu hasud, iri terhadap kerasulan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, maka Allah telah memberikan kerasulan itu kepada umat-umat terdahulu. Yaitu contohnya Allah telah memberikan anugerah berupa kenabian dan kerasulan itu kepada keluarga Ibrahim. Nah kalau dia itu iri dengki kepada Nabi Muhammad, kenapa tidak iri dengki kepada Nabi Ibrahim? Toh Nabi Ibrahim itu dari sekian keturunannya menjadi seorang nabi semuanya. Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ismail, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, itu semuanya dari keturunan Nabi Ibrahim. Nah, ya sampai kepada Nabi Muhammad itu juga keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Nah, maka kehasutan mereka itulah yang menjadikan pokok dasar mereka itu tidak mau menerima kenabian Nabi Muhammad. Hasud, iri hati, tidak terima kalau anugerah kenabian itu diberikan kepada bangsa lain. Orang hasud itu kan orang yang tidak terima kalau orang lain itu mendapat kenikmatan. Ngerti nggih? Itu namanya orang
hasud. Bahkan lebih jauh dari itu, orang hasud itu adalah orang yang berharap kenikmatan itu sirna dari orang lain, hilang dari orang lain. Maka orang Yahudi melihat Nabi Muhammad semakin banyak pengikutnya, semakin dapat pengikut yang banyak, semakin kuat ajaran Nabi Muhammad itu, semakin sakit hati, semakin menaruh hasud yang sangat tinggi. Ya, makanya berusaha untuk mengingkari syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan berbagai cara apapun. Nah, ini sikapnya orang Yahudi kepada Nabi Muhammad dan juga kepada orang Islam pengikut Nabi Muhammad, di mana Allah juga sudah memberikan satu nas, surat Al-Baqarah ayat 120 itu, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Muhammad sekali-kali tidak akan pernah rela orang Yahudi dan Nasrani itu terhadap kamu dan pengikutmu sampai mereka pengikutmu itu mengikuti ajaran mereka, mengikuti agama mereka. Dan itu sudah dinas oleh Allah. Jadi sampai hari nanti, sampai hari kiamat, orang Yahudi tidak akan pernah rela terhadap Nabi Muhammad dan pengikutnya. Itu tidak akan rela. Maksudnya itu gak terima kalau Islam ini semakin kuat, Islam ini semakin jaya, itu orang Yahudi tidak terima. Makanya orang Yahudi itu berusaha bagaimana Islam ini tidak kuat. Itu programnya orang Yahudi. Bagaimana supaya Islam ini tidak kuat. Ya. Terus dia tidak usah memerangi orang Islam, tapi dia berusaha membenturkan bagaimana orang Islam itu bisa bertengkar dengan saudaranya sendiri. Ini orang Yahudi. Ya, jadi programnya orang Yahudi itu mengadu domba, memecah belah bagaimana umat Islam itu tidak bersatu. Kalau bersatu bahaya kita. Itu yang ditakuti oleh orang Yahudi. Dan itu terjadi sejak dahulu, sejak zaman kekhalifahan. Puncaknya perpecahan umat Islam itu terjadi pada Khalifah Sayyidina Ali. Ya kan? Munculnya kaum Khawarij itu adalah kaum yang kena provokasi sehingga keluar dari barisan Ali, bahkan sampai menuduh bahwa Sayyidina Ali sudah keluar dari firman Allah. Coba. Lah siapa orang kaum Khawarij itu? Orang Islam. Sama-sama Islamnya. Karena kena provokasi tadi itu, orang Yahudi yang tidak terima tadi itu dipecah belah, dibenturkan. Ya, dibenturkan bagaimana orang Islam bisa terpecah belah kelompok-kelompok, dan kelompok-kelompok ini nanti itu bertengkar dengan saudara muslimnya sendiri. Kita tidak usah ikut terjun, cukup kita itu memecah belah saja. Nah, di sini loh programnya orang Yahudi. Maka sudah terjadi, ya, sampai kaum Khawarij itu mengatakan Sayyidina Ali murtad, Sayyidina Ali sudah keluar dari Islam, maka halal dibunuh. Nah, coba. Sehingga Sayyidina Ali juga dibunuh. Ya. Lah yang membunuh Sayyidina Ali itu siapa? Yang membunuh Sayyidina Ali itu Masya Allah, orang yang qiyamul lail, orang yang qiyamul lailnya tidak pernah putus, hafizul Quran, hafal Al-Quran, shaimun nahar, orang yang sering berpuasa, itu masih kena provokasi, ya, sehingga Sayyidina Ali sampai dibunuh.
Nah, itu keberhasilan orang Yahudi memecah belah umat Islam supaya tidak bersatu. Nah, gitu ya. Makanya kita ini Bapak jamaah sekalian, jangan sampai mau diadu domba. Memang programnya orang Yahudi dan Muslim itu adalah bagaimana umat Islam itu bisa bertengkar dengan saudara Muslimnya sendiri. Nah, makanya terjadinya kelompok firqah itu, kelompok-kelompok Islam itu dulu sudah muncul di zaman kekhalifahan, itu sudah muncul. Puncaknya pada masa Khalifah Sayyidina Ali. Begitu kan? Sampai Sayyidina Hasan Husain pun juga dibunuh. Coba bayangkan. Ya, sahabat pilihan, menantu Rasulullah dibunuh, coba. Cucu Rasulullah juga dibunuh. Siapa yang membunuh? Orang Islam, bukan orang kafir. Ngeri kan? Nah, itu keberhasilan orang Yahudi, orang Nasrani yang memecah belah kekuatan Muslim agar tidak menjadi kekuatan yang bisa mengalahkan dia. Kalau orang Islam sudah terpecah belah, maka kita mudah untuk mempengaruhi mereka. Bagaimana umat Muslim yang ada di Syria, bagaimana umat Muslim yang ada di Afghanistan, semuanya itu harus diobrak-abrik oleh orang-orang Yahudi yang punya misi untuk memecah belah Islam. Ini ya. Nah, ternyata ya karena mereka hasut tadi itu, tidak rela tadi itu. Mereka tidak rela. Kalau Islam ini bersatu padu atau menjadi Muslim yang kuat kompak, itu mereka tidak rela. Nah, targetnya ini juga Indonesia itu mau dibuat seperti Afghanistan, mau dibuat seperti Syria. Diobrak-abrik. Makanya muncul juga kelompok-kelompok di Indonesia ini yang beraneka ragam. Tapi mudah-mudahan kita masih disatukan hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan berbeda pendapat, tapi hati kita tetap bersatu. Gitu loh. Yang kita inginkan itu seperti itu. Yang kita inginkan itu seperti itu. Kita tidak bisa, Pak, untuk menggiring orang kepada satu mazhab, tidak akan bisa. Monggo berbeda pendapat boleh, berbeda mazhab boleh, tapi masjid kita tetap satu, sholat kita tetap bersama, Al-Quran kita tetap satu, Tuhan kita tetap satu, Rasul kita tetap satu. Itu yang harus kita jaga, ya. Itu yang harus kita jaga, sehingga keutuhan orang Islam ini betul-betul tidak bisa digoyahkan lagi. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Gitu, ya. Itu. Ada yang disarankan? Monggo. Terima kasih Mas sudah sharing. Okay. Berbicara masalah syirik yang disampaikan tadi ini, ini kita bicara ke arah babnya iman ini, perkara iman ini, jadi perkara tauhid. Okay. Jadi saya hanya merasa bahwa selama ini ada merasa kekuatan di luar kekuatan Allah, kita mempercayai, berarti itu sudah termasuk salah satu tanda-tanda orang syirik. Okay. Nah, ini kaitannya memang dari dunia. Sejak kecil kita ini sudah dicekoki oleh dogma-dogma yang sifatnya itu secara tidak langsung ternyata mungkin seperti itu, Ustaz. Okay. Sebagai contoh, rajin pangkal pandai. Kalau kamu belajar, kamu pasti pandai. Lupa bahwa kata-kata kalau kamu rajin maka Allah bisa memandaikan. Jadi katakan ini pemahamannya yang kedua, mensana incorpore sano. Kalau kamu di dalam jiwa yang kuat, sehat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sini dia mengandalkan kekuatannya dia untuk olahraga dan sebagainya supaya badannya bugar. Pasti dia jiwanya semua akan sehat. Karena belum tentu banyak orang kuat tapi. Yang ketiga, hemat pangkal kaya. Kalau kamu pengen kaya, kamu hemat aja kan. Dia lupa bahwa yang membuat itu kan sebenarnya hemat belum tentu kaya. Kalau uang banyak itu sakit. Nah, paling membuat dia kaya sebenarnya kan ada kekuatan.
Di sini ajarannya orang mungkin ya orang Yahudi apa yang memasukkan dalam ilmu itu dogma-dogma sejak kita kecil itu sudah dimasuki pemahaman bahwa kekuatannya untuk Allahnya di sini ini tidak selalu dimasukkan dalam anak-anak kita masih kecil ya. Kalau kamu yang begini, kamu pasti begini. Nah ini yang pemahaman. Kalau kamu pengen kaya, kamu harus hemat. Tapi belum tentu, walaupun hemat belum tentu dia pasti akan kaya. Gitu. Nah ini yang mungkin menginginkan kita yang sudah tua-tua ini untuk bisa tauhid itu ini bicara tentang syirik ada kekuatan itu mengandalkan kekuatan fisik kita, otak kita, kekuatan kita, kepandaian kita, sekedar itu aja supaya kita bisa menjadi seperti ini. Karena sifatnya dohir semua. Ini mudah untuk diterima oleh akal sejarah. Ini mohon pencerahannya. Iya, betul. Memang dogma-dogma itu harus kita ubah, Pak. Ya sama saja dengan dulu kita itu dicekokin oleh bahwa manusia teori Darwin sejak kita dulu kan sudah dicekokin itu gitu. Bahwa katanya manusia ini dari keturunan kera lo kan ya salah. Padahal Allah membuat makhluk pertama kali Adam itu jelas-jelas ada. Nah itu salah satu juga dogma yang salah tadi. Mestinya begini. Kalau kamu rajin, Allah akan memberikan kepandaian kepada kamu. Mestinya begitu gitu. Jadi Allahnya itu selalu disertakan. Kalau kamu itu hemat, Allah akan menjadikan kamu kaya. Jadi Allah itu selalu terlibat memang. Saya setuju dengan itu, Pak. Ya, saya setuju dengan itu. Nah, maka ajaran-ajaran memasukkan tauhid ini memang kita kadang-kadang kata-kata yang dihembuskan oleh orang Yahudi atau katakan non-Muslim itu secara tidak langsung bisa menggradasi iman kita dan akidah anak-anak kita gitu. Yang kita tidak sadar memang, tidak terasa maksudnya gitu. Tidak terasa. Ya, yang maksudnya adalah ayolah kita memulai dengan membuat statement atau apalah itu Allah ini selalu kita sertakan. Allah itu selalu kita sertakan. Biar anak-anak ini sejak kecil pemahaman awal itu tauhid tentang uluhiyah. Maksudnya itu tentang keberadaan Allah itu betul-betul hadir di dalam hati sanubariyah. Itu. Ya. Ini ya ayo kita mulai dari diri kita dan juga anak-anak kita. Jadi begitu. Ya, jadi statement-statement yang secara umum, secara pandangan sekilas itu benar kayaknya. Tapi kalau diamati secara dalam, oh ternyata salah juga ya. Kan begitu tadi. Seperti analisa dari Abarai tadi kan ya bisa saja misalnya kalau kamu hemat pangkal kaya kan begitu kan, dia hemat ya ternyata tidak kaya misalnya begitu gitu. Ya, dia itu hemat banyak uang tapi diuji dengan sakit misalnya, diuji dengan musibah yang lain akhirnya nggak jadi kaya. terus mari ngono mengumpat, oh katanya mati bakal kaya, saya kok nggak kaya ya. Ya, marilah kita kembalikan bahwa yang memberikan kekayaan itu adalah Allah. Cuma hemat itu mungkin salah satu ikhtiar, itu benar kalau ikhtiar itu. Atau belajar rajin pangkal pandai, ya, rajin pangkal pandai. Yang membuat kamu pandai itu Allah, tapi ikhtiarnya adalah belajar. Maksudnya begitu ya. Maksudnya begitu. Jadi kita luruskan jadi biar tidak menjadi pemahaman atau dogma yang salah terus menerus. Ya, tidak menjadi pemahaman yang salah terus menerus. Setuju? Abarai? Ada yang lain? Monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustaz,
membicarakan masalah bahwa kaum Yahudi atau masalah itu tidak akan puas atau tidak akan bela sampai umat Nabi Muhammad ikut ajaran kaum Yahudi. Ya. Terus kemudian tadi juga membahas masalah bahwa dogma-dogma atau provokator dari kaum Yahudi itu mengadu domba kaum Muslim. Kalau kita mengisi di zaman sekarang di Indonesia, kayaknya ini sudah berhasil. Ya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Coba kita lihat ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita, terus tokoh kita, itu semua tidak ada yang bersatu. Bukan tidak ada yang bersatu, tapi membuat kelompok sendiri-sendiri. Ya. Yang satu paham. Saya tidak bisa menyebutkan ulama atau yang jelas ketika kita di YouTube, kemudian kita di berita-berita itu saling bersinggungan antara ulama satu dengan ulama yang lain. Apakah itu juga termasuk provokator dari pihak Yahudi sudah berhasil? Itu yang pertama. Yang kedua, saya kurang paham cara bersembahyang kaum Yahudi. Saya melihat di YouTube itu ada tembok ratapan. Betul. Apa itu kan? Mau menerangkan? Ya. Assalamualaikum. Memang secara kalau akidah sih sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti yang namanya akidah itu tidak pernah berubah. Dari kurun Nabi yang satu ke Nabi berikutnya itu tidak pernah berubah. Tapi kalau masalah syariah ini berarti tata cara ibadah ya. Tata cara ibadah ini berbeda-beda antara ibadahnya orang Yahudi, ibadahnya orang Nasrani, dan ibadahnya orang Islam. Ya, kita juga tidak tahu persis tata cara ibadahnya orang Yahudi. Ya memang kita tidak diajari, dan kita tidak boleh beribadah dengan cara orang Yahudi memang. Ya, adanya tembok ratapan itu juga masih berlaku di Palestina sana, gitu ya, di sana. Jadi tembok ratapan itu artinya pengakuan dosa. Pengakuan dosa yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi Adam, sehingga Nabi Adam dikeluarkan dari surga, terus diratapi itu. Kalau sudah meratapi itu, dia sudah diampuni dosanya dan sudah dijamin masuk surga. Itu anggapannya. Tapi tidak seperti itu syariat yang ada di dalam kitab aslinya, tidak begitu. Itu adalah kitab yang sudah dirubah-rubah. Seperti ayat kemarin yang bahwa mereka sudah mencampur adukan isi kitabnya, ya, sehingga tidak bisa lagi dipakai untuk rujukan cara beragama mereka. Itu. Jadi ya saya pun juga tidak tahu tata cara sholatnya seperti apa. Ya memang tiap-tiap syariat itu berbeda-beda ya. Dan kita tidak wajib tahu. Nggak usah kita ya tidak tahu, dan juga kita tidak ada kewajiban untuk mengetahui. Tidak ada. Ya begitu. Yang jelas begini. Yang jelas begini. Kalau mestinya kalau orang Yahudi yaitu mengikuti Taurat dan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa, kan begitu ya? Maka begitu Nabi Musa sudah wafat, terus kurun beberapa ratus tahun, kemudian lahirlah Nabi Isa. Mestinya orang-orang Yahudi harus meninggalkan syariatnya Nabi Musa, mengikuti syariatnya Nabi Isa. Maksudnya begitu. Ya. Nah, kemudian Nabi Isa selama membimbing umat Bani Israel dengan syariat yang dibawanya, kemudian Nabi Isa tidak diterima oleh orang Yahudi, terus bahkan dikejar-kejar, dibunuh, kan begitu kan? Nah, mestinya mereka harus mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Isa. Nah, setelah Nabi Isa beratus-ratus tahun lahir Nabi Muhammad, maka mestinya orang Yahudi dan Nasrani harus meninggalkan syariatnya dan mengikuti syariat Nabi Muhammad.
Karena sekarang tuh gerbong sepur kereta api yang operasi itu kereta apinya Nabi Muhammad. Gitu loh maksudnya itu. Jadi gerbongnya Nabi Musa dan Nabi Isa sudah tidak beroperasi. Ya, maka sekarang itu tiba gerbongnya Nabi Muhammad. Ya semuanya harus naik di situ kalau ingin sampai kepada tempat tujuan. Salah dong, sudah tidak dioperasi, sudah tidak operasi kok masih ditumpangi ya. Ketinggalan sepur. akhirnya tidak sampai pada tujuan, kan begitu kan? Ibaratnya begitu Mas. Ya, jadi gerbongnya sekarang sudah gerbongnya Nabi Muhammad. Kita kalau ingin selamat sampai pada tujuan sampai mendarat di stasiun surga, yuk ayo meluk mlebu. Numpang biar sampai di surga. Kalau tidak mengikuti gerbongnya Nabi Muhammad ya sudah, isok keleleran untuk jalan yuk gak sampai stasiun surga nanti itu sembuh nanti. Nah seperti itu ya, itu masalah syariat ya. Dan tadi dikatakan memang ya di Indonesia ini termasuk memang target yang ditargetkan oleh orang Yahudi Nasrani bagaimana umat Islam terpecah belah. Dan sudah terjadi, Pak. Sudah terjadi. Ya betul ya. Betul. Makanya saya itu yang paling tidak suka itu kalau ada ustadz menyampaikan terus dengan kalimat yang panas, terus kalimat yang memperolok kelompok yang lain, itu saya tidak setuju. Ini menimbulkan jamaahnya itu menjadi panas juga. Gitu loh. Nah, ini kearifan kita saja, kearifan kita. Makanya kita berkewajiban untuk istilahnya itu merangkul dan saling menghormati. Gitu kan? Saling menghormati. Jangan sampai kita itu cara beragama itu menganggap yang paling benar. Itu jangan sampai ya. Jangan sampai. Dan kadang-kadang goro-goro misalnya di masjid itu pakai kunut terus dia nggak sholat situ. Ini kan ya, lu ngapain? Misalnya kalau nggak setuju kunut ya, waya kunut ya semenang wae lah. Itu aja kan sudah selesai kan. Lu ngapain kok terus bisa dari sini terus? Lah ini loh ya, kurang kearifan kita itu begitu. Ya, kurang bisa menerima perbedaan dari orang lain. Ya tidak bisa kita itu orang disuruh kayak pemahaman dia semuanya juga bisa, tidak bisa Mas. Ya, cara menafsirkannya berbeda. Walaupun Al-Qur'annya itu sama, tapi cara menafsirkannya yang berbeda. Gitu ya. Maka yes ayolah kita ini, ayo sama-sama kita rangkul semuanya ini saudara kita. Tuhannya juga sama, nabinya juga sama, kitab sucinya sama. Kalau hanya perbedaan pendapat ya wis ayolah diterima sebagai apa itu. Sejak dulu juga sudah ada perbedaan pendapat yang dialami, yang terjadi pada zaman Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Ahmad Ibnu Hanbal, itu sudah pernah terjadi. Ya, beliau-beliau juga arif untuk menerima perbedaan itu, tidak saling memperolok. Biar orang non muslim ini tidak merasa bangga dengan keberhasilan untuk memecah belah umat Islam. Itu guys. Sudah, tadi ada lagi lah. Sudah guys. Ya itu tugas kita. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga kita lebih melihat kekurangan diri kita daripada melihat kekurangan orang lain. Kan begitu kan? Ibadahnya wak dewi kurang pasti diterima, tapi mengolok-olok kepada yang lain. Nah ini loh ya, ayo kita lebih ke dalam diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita, menjaga iman kita, menjaga akidah kita. Ya. Kita akhiri dengan doa bermajelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.